Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran sosiologi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asosiatif, yang kedua disosiatif. Asosiatif artinya mengarah pada persatuan atau integrasi sosial, sedangkan disosiatif artinya mengarah pada oposisi atau perlawanan. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama yaitu usaha bersama yang dilakukan oleh kelompok atau individu untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah kerjasama spontan, yaitu kerjasama serta-merta. Yang kedua kerjasama langsung, yaitu hasil dari perintah atasan atau penguasa. Yang ketiga, kerjasama kontrak, yaitu kerjasama atas dasar tertentu. Dan yang keempat, kerjasama tradisional, yaitu kerjasama bagian antar unsur dalam sistem sosial. Dalam pelaksanaannya, kerjasama dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah kerukunan atau gotong royong. Yang kedua, bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang ketiga, kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai unsur untuk menghindari konflik. Yang keempat adalah koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Yang kelima adalah joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi sebagai keseimbangan interaksi sosial dan sebagai usaha untuk meredakan pertentangan. Akomodasi memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menghasilkan pendapat baru, persatuan dari beberapa pendapat yang berbeda. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan untuk sementara. Yang ketiga, mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan. Dan yang keempat, mengusahakan peleburan antar kelompok sosial yang terpisah. Akomodasi dibagi ke dalam 15 bentuk. Yang pertama ada koersi. Koersi yaitu bentuk penyelesaian masalah melalui paksaan baik secara fisik maupun psikologis. Yang kedua ada kompromi. Kompromi ini yaitu bentuk penyelesaian masalah ketika pihak yang saling terlibat mengurangi tuntutannya masing-masing. Dan yang ketiga ada arbitrase. Arbitrase ini yaitu pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertentangan. Dan yang keempat ada mediasi. Mediasi ini penyelesaian masalah oleh kedua belah pihak namun dibantu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini kedudukannya hanya sebagai penasihat. Dan yang kelima ada konsiliasi. Konsiliasi ini yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu toleransi. Toleransi itu bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Toleransi ini biasanya timbul secara tidak sadar dan spontan. Lalu yang ketujuh ada stalemat. Stalemat yaitu terjadi ketika pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang. Maka dari itu kedua belah pihak menghentikan pertikaian. Lalu yang kedelapan ada adjudikasi, yaitu menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Lalu ada segregasi, bentuk akomodasi ketika masing-masing pihak memisahkan diri dan saling menghindar untuk mengurangi ketegangan. Lalu yang ke-10 ada eliminasi, yaitu pengunduran diri dari salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik karena mengalah. Di poin 11 ada subjugation atau domination, yaitu bentuk akomodasi ketika pihak yang lebih kuat meminta kepada pihak yang lemah untuk menaati apa yang dikatakan oleh pihak yang lebih kuat. Lalu di poin 12 ada keputusan mayoritas, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan poin terbanyak dalam voting. Lalu yang ke-13 ada minority consent, yaitu kemenangan kelompok mayoritas dan kemenangan ini disenangi oleh kelompok minoritas.
Lalu di poin 14 ada konversi, yaitu penyelesaian konflik ketika salah satu pihak bersedia untuk mengalah. Yang ke-15 ini agak sedikit meningkat dan ini memang sudah dalam tahap terparah, yaitu ada gencatan senjata, penundaan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Ini bisa jadi kapan saja meledak gitu, atau kapan saja mereka melakukan aksi seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.